Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memulai kelas informatika. Ananda sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, baik Bu. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ananda Ihsan. Silakan pimpin doa dulu. Ya, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu untuk absensi ya. Lutfia Ramadhani hadir, Hadir, Bu. Imam Wardani hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya Jepri hadir, Hadir Bu. Munisa Rifda, Hadir, Bu. Ihsan Al Fajri, Hadir, Bu. Livia Farlina Putri, Hadir, Bu. dan Mayang Yozandra hadir. Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada Ananda apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang dampak sosial informatika. Baik, Ibu akan bertanya kepada Jepri untuk Ya dampak Bu. sosial informatika jika ditinjau dari sisi positifnya apa? Kalau untuk sisi positifnya sih banyak Bu. Yang pertama, untuk mempermudah akses informasi. Yang kedua, untuk mempermudah akses sumber belajar. Yang ketiga, mempermudah komunikasi peluang usaha bagi masyarakat, Bu. Seperti adanya konten kreator, toko online, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah baik ya. Ibu ingin mengkaitkan dengan materi sebelumnya, apakah Ananda semua sudah paham tentang materi sebelumnya yang telah kita pelajari? Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan generasi komputer dari generasi 1 sampai ke 5. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang, pasti kalian semua sudah pernah menggunakan komputer kan? Nah, Ya, Karena Bu. Bu, Jadi Ibu akan bertanya kepada Munisa Rifda, apa kegunaan komputer bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? iya, baik, Bu. Kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari banyak. Salah satunya untuk menunjang pembelajaran. Oh, baik. Jadi selanjutnya Ibu akan memaparkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang generasi komputer dari generasi 1 sampai ke generasi kelima. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami ciri khas komputer dari generasi 1 sampai ke generasi 5. Dan yang kedua, peserta didik itu dapat membedakan teknologi yang digunakan di setiap generasinya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan perkembangan generasi komputer tersebut di dalam atau dikemas di dalam uh, pembelajaran digital storytelling. Baik, langsung saja Ibu akan memaparkan materinya ya. baik Bu.
Baik, kita hari ini belajar perkembangan sejarah komputer dari generasi 1 sampai generasi yang kelima. Jadi sebelum kita masuk kepada sejarah komputer, di sini ada yang tahu siapa pertama kali yang menemukan komputer? Belum. Ananda sekalian? Charles Babbage, Bu. Oke. Ternyata Ananda sekalian sudah memahami ya siapa penemu komputer pertama kali. Jadi komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage yang merupakan ahli matematika asal Inggris. Jadi si Charles Babbage ini pertama kalinya ingin membuat mesin hitung yang dapat menghitung tabel dengan menggunakan tenaga uap. Jadi di sini nih ada nih foto dari si Charles Babbage yang pertama kali menemukan komputer. Untuk selanjutnya kita masuk kepada komputer generasi yang pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Jadi di generasi komputer yang pertama ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Jadi generasi komputer pertama ini digagas oleh Konrad Zuse. Dia adalah seorang insinyur asal Jerman. Jadi Ananda sekalian bisa dilihat komputer generasi pertama ini yang dioperasikan oleh seseorang yang ada di gambar ini. Dia berbentuknya sangat besar sekali. Beda dengan komputer yang kita gunakan pada zaman sekarang ya, pada saat ini. Dan komputer generasi pertama ini, dia memiliki ciri-ciri yang pertama, programnya dibuat dalam bahasa mesin, dan yang kedua, menggunakan konsep storage program, dan yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah ukurannya fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar juga. Baik, untuk komputer generasi yang kedua ini modelnya sudah diminimaliskan, tidak besar seperti yang pertama tadi ya. Jadi di komputer generasi kedua ini menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung yang pertama. Kapasitasnya cukup besar dengan operasi yang lebih cepat. Dan komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri yang pertama, kapasitas memori utamanya cukup besar, dan yang kedua komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil daripada tabung yang hampa udara, dan yang ketiga itu menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang membentuk removable disk. Dan yang terakhir adalah proses operasinya lebih cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Jadi penemuan komputer generasi yang ketiga ini atau penemuan sirkuit terpadu atau IC, dikenal juga dengan microchip, ini berbentuk jauh lebih kecil daripada generasi yang sebelumnya. Jadi di transistor ini lebih banyak dibenamkan kepada microchip tunggal. Ciri-cirinya itu yang pertama proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Dan yang kedua ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga penggunaan listriknya lebih hemat. Dan yang ketiga menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Oke. Selanjutnya adalah komputer pada generasi keempat yaitu di tahun 1970. Ananda semua pasti belum lahir ya di tahun ini ya. Jadi pada generasi yang keempat ini melanjutkan dari generasi yang sebelumnya, yaitu generasi yang ketiga. Bedanya adalah generasi yang keempat ini lebih kompleks dan terintegrasi. Dan ciri-cirinya itu sudah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor, mempunyai chip dan untuk memori komputer. Dan ciri-ciri yang kedua itu adalah PC atau personal komputer ini berkembang sejak tahun 1977.
Dan untuk komputer generasi kelima, yaitu generasi yang sekarang adalah komputer yang sekarang ini dipelopori oleh negara Jepang. Jadi komputer yang sekarang ini udah terintegrasi dengan AI ya, atau artificial intelligence, karena di dalam komputer ini sudah dapat memecahkan masalah sendiri. Untuk ciri-ciri komputer generasi yang kelima ini, dia menggunakan mikroprosesor dan peningkatan kecepatan akses datanya juga lebih berresolusi dari sisi kualitas gambarnya ya. Dan yang terakhir adalah fungsi komputer jauh lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang meningkatkan. Dan secara fisik, Ananda sekalian tadi kan sudah menyimak tuh dari generasi 1 sampai ke 5. Yang generasi 1 kan besar seperti lemari ya. Kalau dia dari sampai ke generasi 5 tuh, dia semakin kecil, semakin praktis, dan bisa kita bawa kemana-mana, fleksibel. Coba Ananda bayangkan kalau tidak ada perubahan dari generasi 1 sampai ke 5, pasti kita juga akan repot dengan ukuran komputer yang besar tadi ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas sedikit tentang model pembelajaran digital storytelling. Jadi, model pembelajaran digital storytelling ini adalah proses menceritakan dengan memanfaatkan media digital seperti gambar, video, audio, dan teks, atau putar dari 1 ke 5 nih. Kita kemas di dalam digital storytelling. Jadi di dalam digital storytelling ini nanti menjelaskan dari generasi 1 sampai ke 5, dikemas dengan ada audionya, ada videonya, berupa teks juga bisa, dan grafik. Jadi di dalam digital storytelling ini adalah tujuannya yaitu memudahkan kita untuk memahami materi yang telah kita buat tadi. Jadi untuk sintaks atau tahapan-tahapan digital storytelling ini adalah yang pertama kita harus menentukan ide dahulu, dan yang kedua adalah eksplorasi riset, yaitu mengumpulkan materi yang akan kita gunakan nanti di dalam digital storytelling. Dan yang ketiga itu membuat storyline-nya, atau kata-kata yang penting untuk nanti dicantumkan di dalam digital storytelling. Dan yang keempat itu membuat storyboard-nya. Dan yang kelima adalah pengumpulan gambar atau audio. Yang keenam adalah mengumpulkan seluruh komponennya. Bisa menggunakan Canva ataupun CapCut ya. Dan yang ketujuh, jika digital storytelling itu sudah selesai, maka dipresentasikan, dan yang terakhir adalah direfleksikan. Oke, setelah Ibu mempresentasikan materi perkembangan generasi komputer dari generasi 1 sampai 5, sebelumnya Ibu kan sudah membentuk kelompok nih ya. Jadi Ibu ingin kalian itu membuat tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya ini adalah tentang perkembangan sejarah komputer menggunakan media digital storytelling. Jadi Ananda sekalian bisa menggunakan Canva atau CapCut untuk mengedit materinya itu menjadi model pembelajaran digital storytelling. Kira-kira berapa lama yang Ananda butuhkan untuk diskusi membuat tugas kelompok yang akan Ibu berikan? 15 menit apakah cukup? Bisa, Bu. Bu. Cukup, Bu. Baik, silahkan didiskusikan dengan teman kelompok yang sudah sebelumnya dibagi ya. Ibu tunggu dalam waktu 15 menit ini ya.
Baik, Ananda, apakah sudah selesai untuk tugas diskusi kelompoknya? Bentar, Bu, dikit lagi, Bu, dikit lagi, Bu. Sudah? Ibu ingin kalian perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi dengan digital storytelling. Materinya itu adalah generasi komputer dari generasi 1 sampai ke 5. Apakah sudah bisa ditampilkan, Ananda? Sudah, Bu. Baik. Ibu akan stop share dulu ya. Baiklah, izin share screen ya, Bu. Bagaimana, Ananda? Izin share screen ya, Bu. Oh ya, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang digital storytelling. Ini contoh storyboardnya, Ibu dan rekan-rekan. Bisa dilihat di sini kami membuat storyboard untuk sejarah perkembangan komputer generasi 1 sampai 5. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi di generasi 1 ini nanti ada story, ada cerita bahwa komputer menggunakan tabung vakum yang besar sebagai komponen utama untuk memerlukan daya yang besar juga dan berukuran yang sangat besar. Selanjutnya yang generasi kedua nanti diceritakan bahwa komputer generasi kedua ini transistor menggantikan tabung vakum sehingga menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat dan efisien. Untuk storyboard yang ketiga, ceritanya akan diberikan bahwa penggunaan sirkuit terpadu atau IC memungkinkan miniaturisasi lebih lanjut sehingga bentuknya lebih kecil dan peningkatan kecepatan yang lebih efisien. Untuk generasi keempat, kami akan menceritakan komputer generasi keempat yang merupakan yang menggunakan mikroprosesor menjadi komponen utamanya dan memungkinkan lahirnya komputer pribadi atau PC personal komputer. Terakhir untuk generasi kelima, setelah generasi-generasi sebelumnya yang cukup besar, bentuknya. Jadi generasi kelima ini kami menceritakan bahwa adanya pengembangan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence seperti yang diterangkan oleh Bu Nisa, juga ada komputasi berbasis cloud dan komputer kuantum yang bisa dibawa kemana-mana seperti contohnya yang diberikan Bu Nisa tadi. Itu rencana pengembangan digital storytelling yang akan kami kembangkan. Ini storyboardnya, Bu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda sekalian, apakah ada yang ingin memberikan saran atau masukan kepada kelompok yang sudah presentasi tadi? Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan sedikit masukan ya atau saran. Yang Ibu lihat dari storyboardnya ini sudah cukup bagus ya, menggambarkan generasi 1 sampai ke 5-nya, dan untuk pemilihan warnanya dan pemilihan storyboardnya juga bagus. Tapi Ibu ada sedikit saran atau masukan, mungkin untuk di pembelajaran selanjutnya itu ditambahkan audio. Jadi storyboardnya ini jadi lebih hidup ya, atau membuat video yang menggunakan audio yang diisi suara. Tapi kalau untuk ini saja menurut Ibu sudah bagus ya, Ananda sekalian. Ya, Bu.
Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi tadi. Baik, Bu. Izin stop share, Bu. Baik. Jadi sebelum akhir pembelajaran ini, apakah Ananda sekalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, jika tidak ada, baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu yaitu perkembangan sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Jadi di dalam perkembangan generasi ini mencerminkan perkembangan teknologi dari masa ke masa ya. Seperti generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sampai generasi kelima yang sekarang laptop ini yang sekarang kita gunakan ya, jadi jauh lebih canggih lagi. Jadi seiring perkembangan zaman, teknologi juga akan semakin berkembang ya. Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kuis ya untuk melatih pemahaman kalian tentang generasi komputer. Jadi kuis ini nantinya akan menguji pemahaman kalian apakah kalian tuh sudah memahami materi yang telah Ibu berikan tadi ya. Jadi kuisnya nanti ini akan Ibu tautkan di Google Classroom ya. Ananda sekalian nanti bisa akses dan linknya nanti akan Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ananda Ihsan boleh memimpin doa kembali untuk penutupan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, Ibu mengingatkan kembali untuk mengerjakan kuis yang telah Ibu berikan tadi ya. Jadi untuk tenggang waktunya sampai besok itu harus sudah dikumpulkan di dalam Google Classroom-nya ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini pada pembelajaran informatika yaitu materi generasi komputer dari 1 sampai 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Audio Jungle.